وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah, yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas al-ismul ladzi la yansarif, yang dimana dia menyerupai fi'il dengan adanya dua illah yang cabang. Dan apa yang dimaksud dengan cabang, cabang dari mana, itu sudah kita jelaskan. Dan fi'il juga memiliki dua cabang. Oleh karena itu isim mengambil hukum fi'il, yaitu enggak ditanwin dan tidak dikasrah. Dan kita telah membahas illah yang pertama, dan dia adalah illah yang kuat sehingga hanya membutuhkan satu illah, yang membuat menjadi mamnu minas sarfi. Kemudian illah yang kedua, wa amma waznul fi'li, dan adapun wazan fi'il, maka yang diinginkan dengannya ayyakuna lismu ala waznin khassin bil fi'li. Jadi pada wazan fi'il ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang khusus dengan fi'il, yang sangat sedikit isim berwazan ini, karena memang wazan ini khusus dengan fi'il. Ini yang pertama, ayyakuna lismu ala waznin khassin bil fi'li, isim di atas wazan khusus dengan fi'il. Dan ini banyak atau sedikit? Sedikit ya, karena memang ini wazan khusus dengan fi'il. Seperti apa? Kasyammara bitasydidil mimi, dengan mentasydidkan mim. Banyak gak orang yang namanya qattala, darraba, kharraja? Bahkan mungkin gak pernah, belum kita jumpai, benar bukan? Ya mungkin nanti kita punya anak namanya Syammara, bisa jadi, gak tahu. Biar yang manggil biar tahu, oh ini dia nahu mamnu minas sarf gitu kan. Akhirnya apa itu mamnu sarf, jadi cari tahu, dia belajar. Masya Allah. Faddala atau waduriba, yaitu mabni majhul, fi'il mughayyarus shighah. Ini juga sedikit isim yang dia bernama seperti ini, karena ini memang khusus wazan fi'il. Wa duriba bil bina'i lil maf'uli. Wa antalaqa, ya bina lil maf'ul, maksudnya apa? Dia duriba fi'il mabni dan dia maf'ul. Naibul fa'ilnya asalnya apa? Maf'ul bih, ya. Naibul fa'ilnya asalnya maf'ul bih, itu maksud bil bina'i lil maf'ul. Wa antalaqa, nah ini juga sedikit. Ada gak orang namanya istaghfara, intalaqa, in dhahaba, in kharaja? Sedikit, bahkan belum kita jumpai. Wa nahwihi, dan semisalnya minal af'alil madiyati al mabdu'ati bi hamzatil wasli, dari fi'il-fi'il madi yang dimulai dengan hamzah wasal. Ini yang termasuk wazan khusus fi'il. Jadi sangat sedikit memang isim yang berwazan ini. Kalau seandainya ada isim orang namanya seperti wazan ini, wazan yang khusus fi'il, maka dia mamnu minas sarfi. Idza summiya bi syai'in min dzalik, apabila dinamakan dengan sesuatu dari itu, maka dia mamnu minas sarfi. Yang kedua, yaitu aw yakuna fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa musyarikun lil fi'li fi waznihi, atau berada pada awal isim penambahan
seperti penambahan fiil, yaitu ada huruf mudharaah seperti penambahan fiil. Maksudnya apa? Huruf mudharaah. Wa huwa musyarikun lil fi'li, dan dia berserikat dengan fiil. Jadi memang banyak isim yang dia berada di atas wazan ini. Berserikat dengan fiil pada wazannya seperti Ahmad. Banyak gak orang namanya Ahmad? Nama, tapi dia wazannya fiil, dan ini dia termasuk yang jenis kedua, berserikat dengan fiil pada wazannya, isim yang berserikat dengan fiil pada wazannya. Wa yazida wa taghliba wa narjisa. Kemudian kata pensyarah hafizallahu taala, qauluhu khassun bil fi'li, atau kita ingin sesuai dengan matanya, qauluhu khassin bil fi'li ay bihaitsu la yujadu fil ismil arabi min ghairi syudzudin illa manqulan minal fi'li kasyammara bitasydidil mimi alamun ala farasin qila lil hajjaji wa qila li ghairihi wa huwa manqulun min syammara mujarradan min fa'ilihi yushammiru tashmiran fahuwa ghairu munsarifin lil alamiyati wa waznil fi'li al mukhtassi wa qis alaihi ghairahu min al awzanil khassati bil fi'li. Khusus dengan fi'il ini yang pertama, kata pensyarah, bihaitsu la yujadu fil ismil arabi, yang dimana tidak didapati pada nama Arab, min ghairi syudzuz, yaitu pada umumnya tidak didapati pada nama Arab, min ghairi syudzuz itu kalau letter lucknya selain sedikit. Maksudnya apa selain sedikit? Berarti pada umumnya tidak ditemukan pada nama Arab pada umumnya, kecuali diambil dari fiil seperti syammara. Nah, ini sedikit deh orang namanya syammara, tapi ini dia ada. Apa itu syammara? Alamun ala farasin, nama untuk kuda, nama kuda. Ya, kalau antum punya hewan nama syammara, berarti dia mamnu minas sarf. Dan kuda tersebut qila lil Hajjaj, dikatakan milik Hajjaj bin Yusuf, dia punya kuda namanya syammara. Wa qila li ghairihi, dan dikatakan milik selainnya. Ini yang wazan khusus jadi sedikit isim yang dia dinamakan seperti itu. Wa huwa manqulun min syammara, dan dia diambil dari kata fiil syammara, mujarradan min fa'ilihi, kosong dari fa'ilnya, karena sudah menjadi isim sehingga tidak membutuhkan fa'il. Kalau sudah menjadi isim sehingga tidak membutuhkan fa'il. Ya, kalau ada orang namanya doroba, ja'a doroba, mana fa'il doroba? Ya enggak ada, kan dia udah jadi nama. Gitu. Syammara mujarradan min fa'ilihi. Yushammiru tashmiran. Ya, mudorenya yushammiru, masdar tashmiran. Fa huwa ghairu munsharifin, maka dia ghairu munsharif. Kalau ada orang namanya syammara, ghairu munsharif. Kenapa? Lil alamiyati, karena dia nama. Ilah yang pertama itu. Wa waznil fi'lil mukhtassi, dan wazan fi'il yang khusus. Wa qis alaihi ghairahu, dan kiaskanlah atasnya selainnya, minal auzanil khassati bil fi'li, dari wazan-wazan yang khusus dengan fi'il. Ya tadi itu, kalau misalnya antum punya kucing, ya cobalah namakan mungkin faddala. Punya burung, coba namakan fudila, duriba, ukhrija, atau dinamakan intansara. Seperti itu. Maka dia munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif, dan dia wazan yang khusus dengan fi'il. Wa qawluhu idza summiya bi syai'in min dzalik, apabila dinamakan sesuatu dari itu. Ai annal waznal khassa bil fi'li illa yumna'u sarfu illa ma'al alamiyati
Fa innaka idza sammaita syakhsan bi syammara aw duriba al-mabniyyi lil majhuli. Perhatikan dibacanya gimana? Al-mabniyyi lil majhul. Kok bisa tahu mabniyyi? Coba antum perhatikan. Samaita syakhsan bi syammara. Majrur kan? Au duriba berarti ataf ke syammara. Syammara tadi majrur. Duriba al-mabniyyi. Ini na'at untuk duriba. Berarti dia al-mabniyyi. Disebabkan duriba ataf ke syammara yang majrur. Al-mabniyyi lil majhul. Lil majhuli. Awin talaqa aw ghairiha minal awzanil khassati bil fi'li. Mana'tahu minas sarfi lil alamiyati wa waznil fi'lil mukhtassi. Taqulu ja'a antalaqu intalaqu. Itu. Ra'aitu antalaqa, ya ra'aitu intalaqa intalaqa wa marartu bi intalaqa bi qat'il hamzah, yaitu berarti dengan hamzah qata'. Ja'a antalaqu ra'aitu antalaqa marartu bi antalaqa. Antalaq sini antalaq kayak bisa aja tuh. Nanti ke depannya ada yang namanya antalaq. Kata pensyarah fidallah ta'ala, annal waznal khassal bil fi'li, bahwasanya wazan khusus dengan fi'il, la yumna'us sarfu, tidak dicegah dari tanwin kecuali bersama dengan alamiyah. Oleh karena itu kata penulis, idza summiya bi syai'in min dzalik, apabila dinamakan berarti harus alamiah tuh. Dinamakan dengan sesuatu dari itu. Maka wazan fi'il yang khusus dengan fi'il tidak mamnu minas sarfi kecuali bersama dengan alamiyah. Fa innaka idza sammaita syakhsan, maka sesungguhnya kalau kamu namakan seseorang, namakan hewan dengan syammara atau duriba yang mabni lil majhul, atau intalaqa yang diawali hamzah wasal, atau selainnya dari wazan-wazan yang khusus dengan fi'il, mana'tahu minas sarfi, maka engkau cegah dia dari tanwin. Engkau mencegah nama tersebut dari tanwin. Kenapa? Lil alamiyati, karena dia alamiyah. Ini ilah maknawi dan wazan fi'il yang khusus, dan ini ilah lafzi. Ada dua ilah, berarti ada dua ilah padanya. Oleh karena itu mamnu minas sarfi. Kamu katakan ja'a antalaqu, ra'aitu antalaqa, marartu bi antalaqa. Berarti kalau syammara gimana? Ja'a syammaru, ra'aitu syammara, marartu bi syammara. Duriba gimana? Ja'a duribu, ra'aitu duriba, marartu bidu riba. Wa qawluhu ka ziyadatil fi'li. Coba lihat di matan tuh yang mana? Yaitu yang paragraf terakhir. Coba. Au yakuna fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li. Itu. Atau pada awal isim terdapat penambahan seperti penambahan fi'il, yaitu huruf mudhari diawali alif, hamzah, ya, ta dan nun. Seperti penambahan fi'il huruf mudhari. Lihat lagi ke syarah. Ayyakuna mabdu'an bi ziyadati harfin min hurufi na'aitu. Ya, huruf mudhari' na'aitu. Fa innal fi'la aula bi hadhihi ziyadati min al-ismi. Li'annaha fil fi'li tadullu ala ma'nan wa fil ismi la tadullu ala syai'in. Wa dzalika nahwu aqlubin bi fathil hamzati wa sukunil kafi wa dhammil lami jam'u kalbin. Fa innal hamzata fihi la tadullu ala ma'nan bi khilafil fi'li. Fa innal hamzata fihi tadullu ala ma'nan nahwu aktubu mudhari'u kataba. Fa innal hamzata fihi dalatun ala takallumi. Perhatikan ini, fokus. Yaitu wazan fi'il yang kedua yang dia berserikat
dengan isim. Jadi memang banyak isim yang dia berwazan seperti ini. Wazan fi'il. Diawali dengan huruf mutorah. Ayyakuna mabdu'an bi ziyadati harfin min hurufi naitu, yaitu isim yang diawali dengan penambahan huruf dari huruf-huruf naitu. Ada isim yang diawali dengan huruf-huruf naitu, banyak. Seperti apa? Aklubin, isim bukan tuh? Isim bukan tuh? Aklub, isim. Ada juga nama dinamakan Ahmad, isim, dia diawali dengan huruf hamzah. Dan fi'il juga ada yang diawali dengan huruf-huruf seperti itu. Tapi di sini kata pensyarah, fi'il lebih berhak diawali dengan huruf-huruf naitu. Kan tadi kita katakan isim memang dia ada yang diawali dengan huruf-huruf naitu. Fi'il dia ada fi'il ada yang diawali dengan huruf-huruf naitu. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustaz, kan memang ada isim diawali dengan huruf naitu dan dia isim. Ada fi'il yang diawali dengan huruf naitu dan dia fi'il. Berarti isim tersebut nggak menyerupai fi'il lah. Kan memang ada isim yang diawali naitu, gitu kan? Paham nggak pertanyaannya? Ana ulangin. Ini dalam nih. Materi yang diberikan pensyarah dalam. Kan ada isim yang diawali dengan naitu. Ahmad, Yazid, isim jelas. Juga ada isim yang lainnya, aklub, diawali dengan hamzah. Yarmuk, perang Yarmuk, ya kan? Diawali dengan ya. Dan fi'il juga diawali dengan huruf naitu. Berarti ya isim nggak menyerupai fi'il lah. Karena memang dia ada yang seperti itu. Maka di sini dijawab oleh pensyarah, fa innal fi'la aula bihadhi ziyadati minal ismi. Maka sesungguhnya fi'il lebih berhak dengan penambahan ini daripada isim. Jadi yang lebih berhak, lebih utama, lebih pas, lebih cocok menyandang, menisbatkan dengan penambahan ini isim atau fi'il? Fi'il. Kenapa? Lihat. Nanti akan dijelaskan. Anda jelaskan dulu secara global. Karena huruf-huruf naitu ini ketika pada fi'il dia memiliki makna. Oke? Adapun pada isim tidak memiliki makna. Oleh karena itu huruf-huruf tambahan ini lebih berhak disandang pada fi'il. Karena lebih berhak disandang pada fi'il, ketika ada isim yang dia diawali dengan huruf-huruf tersebut dikatakan menyerupai fi'il, karena huruf tersebut lebih berhak disandangkan pada fi'il. Dikarenakan dia memiliki makna. Dalam tuh, yang paham nikmat, yang nggak paham nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang nggak paham, nggak usah dipusingin. Kalau mau dia cari paham lagi nanti, Mas Ardian, anak tadi nggak paham tuh, anak minjem HP nih, anak mau dengar. Memang didengarnya di kamar musyrik biar tahu tuh dia dengar. Nggak minjam HP, anak mau dengar tiba-tiba bukannya yang lain ya Dekta. Kom ya Dekta. Oke, fa innal fi'la aula bihadhi ziyadati minal ismi. Maka sesungguhnya fi'il lebih berhak dengan penambahan ini daripada isim. Li'annaha fil fi'li. Karena bahwasannya penambahan tersebut pada fi'il tadullu ala makna, menunjukkan atas makna. Huruf na itu ini kalau pada fi'il menunjukkan makna. Hamzah saya, nun kami, gitu kan. Wa fil ismi la tadullu ala syai'in, dan kalau pada isim enggak menunjukkan suatu. Coba ada yang namanya Ahmad, apakah itu menunjukkan saya memuji? Enggak kan ya. Ahmad ya udah Ahmad, hamzahnya enggak ada maknanya. Sedangkan kalau pada fi'il dia aktubu, adrusu, ada gak hamzahnya maknanya? Ada, yaitu saya nulis, saya belajar. Oleh karena itu fi'il lebih berhak. Wa dzalika nahwu aqlubin. Contohnya coba pada isim aqlub. Bi fathil hamzati wa sukunil kafi wa dhammil lam. Jam'u kalbin, ya dengan fathah, dengan memfathahkan hamzah sukunil kaf ak, dhammil lam aklu. Jama' dari kalb.
Fa innal hamzata fihi la tadullu ala ma'nan. Maka sesungguhnya hamzah padanya enggak menunjukkan makna. Nah, lihat tuh. Isim memang dia ada yang diawali hamzah, tapi tidak menunjukkan makna. Isim memang dia ada yang diawali hamzah, tapi tidak menunjukkan makna. Bi khilafil fi'li, berbeda halnya dengan fi'il. Fa innal hamzata fihi tadullu ala ma'nan. Maka sesungguhnya hamzah padanya menunjukkan atas makna. Contohnya pada fiil aktubu, ya oleh hamzah mudhari' dari kataba. Kataba yaktubu, aktubu. Fa innal hamzata fihi dalatun ala takallumi. Maka sesungguhnya hamzah padanya menunjukkan atas orang yang berbicara. Paham sampai sini? Contoh yang lain gimana ya? Oke, misal contoh. Kita di Nur Huda punya seragam khusus, tapi kan belum ada. Nanti antum belilah tuh. Dan nanti insya Allah kelas 2 ada seragam. Seragam, jubah, ada logo Nur Huda. Terus ada orang luar, ternyata dia juga punya baju sama persis. Seragam, logonya Nur Huda. Siapa yang lebih berhak menyandang seragam tersebut? Santri Nur Huda atau orang luar? Santri Nur Huda lah, karena memang dia belajar di Nur Huda. Orang luar dia cuma baju doang, tapi nggak belajar. Nah gitu. Maka dari itu di sini huruf na'aitu, siapa yang lebih berhak menyandang huruf na'aitu? Isim atau fiil? Fiil, karena dia menunjukkan makna. Sedangkan kalau pada isim tidak menunjukkan makna. Oleh karena itu ketika isim terdapat huruf na'aitu, dikatakan dia menyerupai fiil. Paham sampai sini? Oke, alhamdulillah. Wa qawluhu wa narjisu bi fathi awwalihi wa kasri thalithihi. Fa kullu wahidin min hadhil arba'ati mamnu'un min as-sarfi lil 'alamiyyati wa waznil fi'li. Wa fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li. Dan perkataan penulis contohnya narjis, ya itu cara bacanya bi fathi awwalihi, dengan memfathahkan awalnya na, wa kasri thalithihi, dan mengkasrohkan ketiganya narjis, ya jim yang ketiga itu narjis. Fa kullu wahidin min hadhil arba'ati, maka setiap salah satu dari 4 ini. Apa aja tuh 4? Ahmad, coba lihat di matan. Ahmad, lanjut. Yazid, taglib, dan najis. Ketemu gak Khalil? Lihat di matan halaman 81. Di matan yang paling bawah. Ka Ahmad, Yazid, taglib, dan najis. Oke, lihat lagi ke syarah. Fakul wahidin min hadil arba'ati, maka setiap salah satu dari 4 ini. Jadi tahu apa 4 ya? Soalnya kalau nggak ada gituin nanti nggak tahu apa tuh 4. Mamnu'un minas sarfi, dicegah dari tanwin. Kenapa? Karena dia alamiah, nama. Dan dia wazan fi'il. Wa fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li, dan pada awalnya terdapat penambahan seperti penambahan fi'il. Lanjut ke ilah ketiga. Wa ammal adlu, perubahan. Fahuwa khurujul ismi an sighatihi al asliyati, yaitu dia keluarnya isim dari bentuknya yang asli. Jadi ini perubahan nih, bukan bentuk asli. Dan dia ada 2. Adal, perubahan, keluarnya isim dari bentuknya yang asli. Dan dia ada 2. Perhatikan, ini butuh kefokusan. Dulu anak ketika belajar memang berulang kali anak butuh baca berulang kali baru paham. Yang pertama tahqiqon, pasti. Maksudnya apa pasti? Yaitu dapat dipastikan kalau dia keluar dari bentuknya yang asli. Dapat dipastikan kalau dia keluar dari bentuknya yang asli dan diketahui bentuk aslinya.
jelas. Seperti apa? Uhada wa mauhada. Ini dia adil, berubah. Dan dia adilnya tahkikon, yang pasti. Apa tadi pasti maksudnya? Dapat dipastikan keluar dari bentuk aslinya. Dan ada bentuk aslinya. Apa bentuk asli dari uhad dan mauhad? Wahid. Ada gak? Ada. Dapat dipastikan. Dan jelas ada. Suna'a masna. Dia keluar dari dia berubah, keluar dari bentuknya yang asli, dan dapat dipastikan perubahannya dia, dapat dipastikan keluarnya dia dari bentuknya yang asli. Apa bentuknya yang asli? Isnan, thulatha maslas, berubah, keluarnya dia dari bentuk yang asli, dan dia yang dapat dipastikan kalau dia keluar dari bentuknya yang asli. Apa bentuknya asli? Thalatha. Ini mudah nih, nanti yang kedua baru tuh kefokusan tekankan memang di sini. Ruba' amarba. Ini dia keluar dari bentuk yang asli, dan dia yang tahkikon, dapat dipastikan memang dia keluar dari bentuknya yang asli. Apa bentuknya yang asli? Arba'un. Wa hakadha ilal asyarati, dan seperti ini sampai 10. Humasa, mahmasa, sudasa, masdasa, suba'a, masba'a, thumana, masmana, tusa'a, matsa'a, usyara, ma'syara. Awas saja nanti kalau anda tanya, coba buat 5 sampai 10. Enggak bisa. Oke. Fa innaha ma'dulatun an alfadhil adadil usuli mukarraratan. Maka sesungguhnya dia diambil dari lafat-lafat bilangan yang asli yang terulang, dan dia dapat dipastikan memang. Fa aslu ja'al qaumu uhada, maka asal dari perkataan ja'al qaumu uhada adalah ja'u, lihat, wahidan terulang, wahidan, dapat dipastikan kalau itu memang aslinya wahidan. Wa kadza aslu mauhada, dan begitu juga asal dari kata mauhada. Ja'al qaumu mauhada maksudnya apa? Ja'u wahidan. Mereka datang satu-satu. Mereka datangnya apa? Satu-satu. Enggak ada yang dua-dua, enggak ada yang tiga-tiga, semua satu-satu baris misalnya gitu kan. Wa aslu ja'al qaumu masna, dan asal dari kata ja'al qaumu masna asalnya apa? Ja'u itsnan. Mereka datang dua-dua, bergandengan. Wa kadza fil baqi, dan begitu juga pada sisanya. Ja'al qaumu maslas berarti 3-3 dan seterusnya. Itu yang pertama, pasti. Yang kedua, takdiron, diperkirakan. Jadi nggak bisa dipastikan ini, cuman dikira-kira, diperkirakan. Kal a'lamil lati ala wazni fu'al, seperti nama-nama yang di atas wazan fu'al. Seperti Umar. Ini Umar, dia diperkirakan saja oleh para ulama nahwu. Ini Umar aslinya Amir. Kira-kira aslinya Amir gitu. Zufar, Zafir. Zuhal, Zahil. Paham insyaallah ini? Yang kedua, diperkirakan. Jadi ilah yang ketiga ini yang adil, itu ada 2. Tahkikon yang pasti, dan dia pada bilangan 1 sampai 10. Di atas wazan fu'ala dan maf'ala. Itu ada di muhtarat. Fu'ala dan maf'ala. Yang kedua, perkiraan. Para ulama memperkirakan ini di asli. Yaitu apa? Pada nama-nama yang di atas wazan fu'al. Tadi yang pertama bilangan kan, 1 sampai 10. Dan yang kedua ini takdiran, diperkirakan itu pada nama yang di atas wazan fu'al. Seperti Umar, Zufar, Zuhal. Oke. Kemudian kata penulis,
fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan minas sarfi wa laysa fiha illatun zahiratun ghairul alamiyati qaddaru, lihat tuh, qaddaru fiha al-adla wa annaha ma'dulatun an amirin wa zafirin wa zahilin. Fa innaha lamma sumi'at, maka sesungguhnya nama-nama itu ketika didengar, mamnu'atan minas sarfi, dicegah dari sharaf. Jadi orang Arab tuh ketika ngomong Umar, dia nggak pernah Umarun, nggak pernah Umaron, apalagi Umarin, nggak ada. Dalam hadis Ja'a Umaru gitu, qala Umaru, kok ini dia mamnu minas sarfi nih? Para ulama nahu dia memfikirkan, kok dia mamnu minas sarfi, kenapa ini? Kok dia nggak ditanwin? Kan seperti itu. Kan nahu kan dia diambil dari percakapan orang Arab lalu dibuat kaidah. Kok ini orang Arab nggak ditanwin nih kalau ngomong Umar, Zufar, Zuhal. Jadi ketika didengar tuh orang Arab mamnu minas sarfi. Walaysa fiha illatun zahiratun ghairul alamiyah. Dan nggak ada padanya ilah yang nampak kecuali alamiah. Kita taunya ini Umar, ya nama dia. Kemudian ilah satunya lagi apa ya, gitu kan? Faruk, ittaqillah ya Faruk, ini lagi sulit nih. Lais tan'as ya Faruk. Qum ya Faruk. Wa anta ya Dekta limadha la taqum? Qum ya Dekta. Waduh, ini anak jamin nggak paham ini deh. Anak memang butuh kefokusan. Elaine. Waduh, tambah lagi. Nanti ketinggalan materi ini. Oke. Dan tidak ada di dalamnya ilah yang nampak kecuali alamiah. Kita taunya ini Umar kayak cuman alamiah doang, apa ilah satunya lagi ya? Oleh karena itu apa? Qaddaru fiha al-adla. Para ulama nahwu memperkirakan padanya kayaknya adil nih yang paling dekat ilah selanjutnya. Sepertinya adil nih ilah yang paling dekat selanjutnya. Berarti diambil dari apa? Oh, berarti Umar annaha ma'dulatun an amirin wa zafirin wa zahirin. Paham sampai sini? Itu bisa antum dengar-dengar lagi, coba di YouTube diulang-ulang. Dan ini ana butuh berkali-kali baca untuk bisa sampai ke penjelasan ini. Karena butuh kefokusan. Mungkin naktafi bihadzal qadar. Ana minta antum dengar-dengar lagi biar sampai paham. Kemudian nanti kita bahas syarah, insyaallah lebih mudah lagi, atau bisa antum baca-baca dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.